Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari karunia-Mu. Kami percaya di hari ke-6 di tahun 2023 ini, kami tetap mengalami sukacita damai sejahtera Allah dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami rindu perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dengan benar. Dengan hikmat Allah, firman-Mu akan terus menjadi sulu bagi langkah kami, menuntun hidup kami pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 12 sampai ayat 19. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin. Tema renungan kita ialah yang diharapkan. Ia tu dia ngakna. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia pasti mendambakan kehidupan yang aman, tentram, damai dan adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada pemimpinnya. Dalam sistem kerajaan, raja yang bijaksana akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat. Saudara-saudara, pemazmur dalam pembacaan kita dengan penuh hikmat dan keyakinannya berdoa agar Tuhan memampukan seorang raja menjalankan pemerintahannya dengan adil, sehingga kuasa yang ada pada dirinya tidak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Hal terutama yang diminta oleh pemazmur adalah agar Tuhan memberikan hukum dan keadilannya kepada raja, sehingga ia dapat mengadili rakyat dengan adil, khususnya mereka yang lemah dan tak berdaya. Terlepas dari tanggung jawab kita sebagai rakyat yang wajib mendoakan pemerintah, tetapi juga pemerintah yang adalah pemimpin harus sadar bahwa mereka adalah hamba Allah yang ditetapkan untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian mereka harus berusaha untuk melakukan kebaikan. Sama seperti Daud berpesan kepada Salomo, dan Salomo berusaha mengikuti pesan ayahnya Daud, sehingga ia benar-benar dapat memerintah dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian, untuk mewujudkan kepemimpinan yang bijaksana, maka seorang pemimpin haruslah orang yang mencintai kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, dan kita sebagai rakyat yang dipimpinnya berkewajiban membantu mewujudkannya. Paling tidak, terus menopangnya dalam doa, sehingga Tuhan, Sang Raja Agung, akan senantiasa menjawab doa
dan harapan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh kebenaran firman-Mu terus memberikan jaminan bagi kami, bahwa kami yang mendambakan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan adil. Kami percaya dalam hikmat Allah, Allah sendiri yang akan terus menuntun kami untuk dapat mewujud nyatakannya, terlebih juga menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Karena itu, kami percaya Tuhan akan terus menopang para pemimpin kami, pemerintah kami, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai, bahkan setiap kami ditopang oleh Tuhan, untuk juga dengan hikmat Allah, dengan takut akan Allah, kami hidup sebagai rakyat yang juga membantu mewujudkan suasana atau kehidupan yang aman, tentram, damai, dan adil. Mohon Tuhan memberkati masing-masing kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Juga setiap apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya juga senantiasa berbuah baik. Anak-anak kami terus diberkati untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dalam pendidikan, mereka tetap menjadi anak-anak yang giat dan tekun dalam pendidikan mereka. Terlebih mereka kiranya tetap menjadi anak-anak yang setia mendengarkan nasihat dan didikan firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, kiranya oleh kuasa Tuhan. Mereka yang sedang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang berduka cita, kami yakin Tuhanlah yang akan menopang, menghiburkan, menguatkan mereka dari tengah-tengah duka cita. Dan juga kami tetap berdoa dalam berbagai situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, termasuk juga bencana alam di beberapa tempat, bahkan dalam berbagai kondisi dunia ini. Kami mohon kuasa Tuhan terus menguatkan kami semua, hikmat Allah menuntun kami untuk tetap mampu menyaksikan kuasa dan kebaikan Allah di tengah-tengah segala keadaan. Dan kami mohon Tuhan juga yang akan terus memberkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kasih Tuhan terus menuntun dalam perjalanan hidup ini, dan juga apa yang boleh dicapai oleh setiap anak-anak Tuhan. Kiranya semuanya tetap dihayati hanya karena kemurahan Tuhan, dan terus mampu bersyukur dalam segala keadaan. Juga kami doakan orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya senantiasa dijaga, diberkati oleh Tuhan, sehingga dalam menikmati masa tua mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami berdoa diberkatilah gereja Tuhan dalam mewujudkan tugas panggilan di tengah-tengah dunia ini, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan kami percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini di hari ke-6 di tahun 2023. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati.